Liontin, ibuku kau curi, kata sang jutawan. Pembantu baru. Suara pintu yang membanting bergema di seluruh villa seperti tembakan. Sekar berhenti mengelap cermin di lobi pintu masuk. Tangannya sedikit gemetar saat memegang kain lap basah. Suara langkah kaki berat Rizal yang mendekat membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Dari mana kau mendapatkan ini? Suaranya membelah keheningan seperti pisau. Ia perlahan berbalik, bertemu dengan mata gelap Rizal yang tertuju pada lehernya. Wajahnya, yang semenit lalu tersenyum lembut saat ia menata bunga di vas, kini menegang karena amarah. Rahang mengeras, kepalan tangan di sisi tubuh. Mas Rizal, saya tidak mengerti. Sekar secara naluriah menyentuh liontin bunga melati emas kecil yang berkilau di seragam merahnya. Liontin itu. Ia menunjuk dengan jari, melangkah maju. Dari mana kau mengambil benda ini? Nada suaranya membuat Sekar mundur hingga punggungnya menyentuh dinding koridor yang dingin. Ia tidak pernah melihat Rizal seperti ini. Selama 3 minggu bekerja di villa itu, ia selalu sopan, bahkan ramah. Menanyakan harinya, berterima kasih atas ketelitiannya dalam membersihkan. Kadang bahkan menawarkan kopi saat ia selesai menata ruang baca. Saya selalu punya liontin ini, Mas, sejak kecil. Bohong. Kata itu meluncur seperti teriakan. Benda ini unik. Dibuat khusus untuk keluarga saya. Di seluruh dunia hanya ada 2 buah. Para karyawan lain mulai bermunculan di koridor. Embok Inem, juru masak, mengintip dari pintu dapur dengan mata terbelalak. Pak Wahyu, tukang kebun, berhenti di tengah tangga dengan gayung di tangannya. Semua diam menyaksikan adegan itu, seolah menonton kecelakaan yang akan segera terjadi. Ibuku berkunjung minggu lalu, lanjut Rizal. Suaranya semakin keras setiap kata. Ia memakai liontin yang persis sama. Dan sekarang, seolah sihir, kau muncul dengan yang identik. Sekar merasakan air mata membakar matanya. Liontin itu adalah satu-satunya hubungannya dengan masa lalu yang hampir tidak bisa ia ingat. Kenangan samar tentang seorang wanita berambut coklat yang menyanyikan Nina Bobo untuknya, tentang adik kecil yang bermain bersamanya di taman, tentang rumah besar dengan tangga marmer. Mas, saya bersumpah demi Allah, saya tidak mencuri apapun. Liontin ini milik saya sejak awal. Orang tua saya memberikannya saat saya masih kecil. Orang tuamu? Rizal tertawa, tapi itu tawa pahit, tanpa kebahagiaan. Sungguh kebetulan. Dan mereka menjelaskan padamu bagaimana mereka mendapatkan benda unik dari toko emas paling eksklusif di negeri ini. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan total. Bahkan jam dinding antik di tembok seperti berhenti berdetak. Sekar menggenggam liontin erat, merasakan logam itu menghangat dari jari-jarinya. Itu adalah bunga melati emas kecil dengan kelopak yang terukir halus, sepenting napasnya sendiri. Saya akan panggil polisi, ujar Rizal, mengeluarkan ponsel dari saku. Pencurian adalah kejahatan. Saya tidak akan membiarkan ini di rumah saya. Tolong, jangan lakukan itu. Sekar melangkah maju, tapi ia mengangkat tangan agar ia berhenti. Tetap di tempat. Jangan bergerak 1 sentimeter pun. Air mata akhirnya mengalir di wajah Sekar. Ia teringat orang tua angkatnya, Pak Harto dan Bu Yanti, yang bekerja seumur hidup untuk memberinya pendidikan yang layak. Mereka selalu jujur, rajin, tidak akan pernah mencuri apapun. Dan liontin ini, mereka selalu bilang bahwa ia sudah memakainya saat bergabung dengan keluarga. Mas Rizal, tolong biarkan saya menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ia menekan nomor di ponsel. Halo, polisi. Saya ingin melaporkan pencurian. Sekar menutup mata, merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Dalam beberapa menit, hidupnya yang tenang berubah menjadi mimpi buruk. Orang yang mulai ia kagumi, yang memperlakukan semua orang dengan hormat, kini memandangnya seolah ia adalah penjahat paling kejam di dunia. Tapi mengapa liontin ini begitu penting? Dan mengapa, saat ia menatap mata Rizal yang penuh amarah, ada perasaan aneh bahwa ia pernah melihat tatapan itu sebelumnya. 3 minggu lalu Sekar berdiri di depan gerbang villa megah keluarga Rizal yang mengesankan, memegang koper kecil dan selembar kertas beralamat. Rambut coklatnya disanggul sederhana, dan ia mengenakan seragam merah yang dibeli dengan tabungan terakhirnya. Kamu pasti bisa, Sekar,
Gumamnya pada diri sendiri, menyentuh liontin di balik kerah seragamnya. Ini jimat keberuntunganmu sejak awal. Kebutuhan untuk bekerja datang mendesak. Orang tua angkatnya, Pak Harto dan Bu Yanti, menghadapi kesulitan keuangan setelah toko roti keluarga kecil mereka terpaksa tutup. Bu Yanti sakit dan membutuhkan obat-obatan mahal, sementara Pak Harto di usia 65 tahun tidak lagi bisa melakukan pekerjaan berat. Sekar meninggalkan kuliahnya di jurusan administrasi semester 3 demi membantu keluarga. Ini bukan pertama kalinya ia mengorbankan mimpinya demi orang tua yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Mereka menemukannya saat ia baru berusia 4 tahun, tersesat dan kebingungan di terminal Kampung Rambutan, tanpa dokumen, tanpa keluarga, hanya dengan liontin di leher dan kenangan samar tentang kehidupan sebelumnya. Interkom berbunyi, dan suara wanita menjawab, "Selamat siang, saya Sekar. Saya datang untuk posisi pembantu." "Masuk, nak, ikuti jalan menuju rumah utama." Gerbang terbuka otomatis, memperlihatkan taman yang tampak seperti dari film. Bunga-bunga beraneka warna membentuk pola yang sempurna. Air mancur dengan air sebening kristal menciptakan melodi lembut, dan rumah itu bagaikan istana. Saat Sekar mendekati pintu utama, ia disambut Embok Inem, perempuan ramah berambut putih yang membawanya ke ruang tamu. "Mas Rizal akan menemui sebentar." Beliau suka berkenalan langsung dengan semua karyawan. Sekar memandang ruangan itu dengan kagum. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan kuno. Furnitur kayu jati menempati ruang dengan elegan, dan tangga marmer naik ke lantai 2. Semua ini terasa sangat familiar, meski ia yakin belum pernah ke sini sebelumnya. "Kamu pasti Sekar." Suara laki-laki membuatnya berbalik. Rizal turun dari tangga dengan langkah mantap. Ia lebih muda dari yang ia bayangkan. Mungkin awal 30-an. Rambut gelap, rapi, pakaian kasual tapi jelas mahal. Matanya coklat tua, dan saat ia tersenyum, seluruh wajahnya bersinar. "Ya, Mas, senang berkenalan." "Senang berkenalan juga. Kamu bisa panggil saya Rizal saja. Tidak perlu terlalu formal." Mereka berbincang beberapa menit. Rizal bertanya tentang pengalamannya, ketersediaan waktu, apakah ia punya keluarga. Sekar dengan lembut menyebutkan orang tua angkatnya, menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan pekerjaan, tapi tidak masuk ke detail masa kecilnya. "Kamu terlihat seperti orang yang berdedikasi," kata Rizal, mengamatinya dengan seksama. "Rumahnya besar, jadi pekerjaannya akan berat, tapi Embok Inem dan Pak Wahyu, tukang kebun kami, akan membantumu kalau perlu." "Saya tidak takut kerja keras, Mas Rizal." Ia tersenyum lagi. Dalam senyum itu ada sesuatu yang membuat Sekar merasa seperti di rumah sendiri. "Bagus sekali. Kamu bisa mulai besok." Embok Inem akan menunjukkan di mana perlengkapan bersih-bersih dan menjelaskan jadwalnya. Di minggu berikutnya Sekar cepat beradaptasi dengan rutinitas villa itu. Ia bangun pagi, selalu datang tepat waktu dan bekerja dengan ketelitian yang mengesankan semua orang. Rizal sering memuji pekerjaannya, kadang berhenti untuk mengobrol saat berpapasan dengannya yang sedang membereskan ruang baca atau menata ruang makan. "Kamu punya cara tersendiri dalam menangani barang-barang," katanya suatu pagi saat mengamatinya menata buku. "Sepertinya kamu sudah mengenal rumah ini bertahun-tahun." Sekar tertawa, tapi di dalam hatinya merasakan merinding yang aneh. Memang, ia merasa seolah mengenal setiap sudut rumah ini. Ia secara naluriah tahu di mana barang-barang diletakkan, cara terbaik membersihkan setiap benda, bahkan di mana saklar lampu di koridor yang gelap. "Mungkin memang intuisi," jawabnya, menghindari menatap langsung ke matanya. Rizal berbeda dari atasan yang pernah ia bayangkan. Ia tidak pernah memperlakukannya sebagai bawahan. Ia selalu berterima kasih atas pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan kadang bahkan meminta pendapatnya soal perubahan kecil dalam dekorasi. Sekar mulai mengaguminya bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai manusia. "Ibuku akan berkunjung minggu depan," katanya suatu hari saat ia mengelap jendela di ruang tamu. "Ibu Sari sedikit perfeksionis soal kebersihan, tapi saya yakin ia akan terkesan dengan pekerjaanmu." "Saya akan berusaha lebih keras lagi." "Tidak perlu. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sempurna." Kunjungan Ibu Sari berlangsung 3 hari. Sekar hanya melihatnya dari jauh beberapa kali. Perempuan anggun berambut putih yang memakai perhiasan sederhana tapi jelas mahal.
Selama kunjungan itu Sekar memperhatikan bahwa Ibu Rizal memakai liontin emas yang sangat mirip miliknya, tapi saat itu tidak ia hiraukan. Setelah Ibu Sari pergi, Rizal menjadi lebih bersemangat, lebih banyak bicara. Ia tampak bahagia telah menghabiskan waktu bersama ibunya. Dia sangat suka cara kamu bekerja, katanya kepada Sekar keesokan harinya. Dia bilang rumah ini belum pernah sebersih dan serapi ini. Sekar tersenyum, merasa bangga. Ia mulai merasa menjadi bagian dari rumah ini, dari rutinitas ini. Rizal memperlakukannya dengan begitu hormat hingga ia hampir lupa bahwa dirinya hanyalah seorang karyawan. Itulah mengapa ledakan amarahnya begitu mengejutkannya. Dalam hitungan detik, semua simpati dan kepercayaan yang dibangun selama berminggu-minggu lenyap, digantikan kecurigaan dan permusuhan. Dan sekarang, saat mendengar Rizal berbicara dengan polisi, Sekar bertanya-tanya bagaimana segalanya bisa menjadi begitu salah, begitu cepat. Kedatangan polisi mengubah villa itu menjadi medan perang yang sunyi. Pak Inspektur Hendra, seorang pria parubaya berkumis putih, masuk ditemani polisi wanita muda, Bribtu Lestari, yang membawa buku catatan. Mas Rizal, Anda bilang telah terjadi pencurian? Tanya Pak Inspektur Hendra, mengeluarkan alat perekam kecil dari saku. Betul. Rizal menunjuk Sekar yang berdiri bersandar di dinding dengan mata merah karena menangis. Karyawan ini memakai liontin yang menjadi milik keluarga saya. Benda unik yang ditaksir lebih dari 150 juta rupiah. Sekar merasakan kakinya gemetar mendengar jumlah itu. 150 juta rupiah adalah lebih banyak uang dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Bu, bisakah Anda menunjukkan liontin itu kepada kami? Tanya Bribtu Lestari dengan suara lembut sambil mendekat. Dengan tangan gemetar Sekar melepas kalung itu dari lehernya dan menyerahkannya. Penyidik memeriksa benda itu dengan kaca pembesar kecil, membaliknya ke segala sisi. Apakah ada ukiran atau tanda yang membuktikan kepemilikan? Tanya Pak Inspektur Hendra kepada Rizal. Tentu ada. Benda ini dibuat oleh toko Mas Permata pada tahun 1985. Hanya 2 buah yang diproduksi. 1 untuk ibu saya, Ibu Sari, dan 1 lagi untuk kakak perempuan saya yang menghilang saat masih kanak-kanak. Keheningan yang menyusul hanya dipecahkan oleh suara jam dinding antik di koridor. Sekar mendongak tajam. Kakak perempuannya menghilang. Itu bukan urusanmu. Rizal meledak. Kamu mencuri liontin ibu saya saat dia berkunjung minggu lalu. Mas Rizal, Pak Inspektur Hendra menyela. Mari kita tenang. Bu, bagaimana Anda mendapatkan liontin ini? Sekar mengusap air mata dengan punggung tangannya. Orang tua saya memberikannya saat saya masih kecil. Mereka selalu bilang saya sudah memakainya saat mereka menemukan saya. Menemukan di mana? Di terminal bus kota. Saya berumur 4 tahun dan tersesat. Saya tidak ingat apa-apa. Saya hanya tahu nama saya. Rizal menyeringai tidak percaya. Cerita yang sangat kebetulan. Sekarang kamu akan bilang bahwa kamu adalah adik perempuan saya yang hilang. Sungguh kebetulan luar biasa. Saya tidak bilang hal seperti itu, teriaknya membalas, terkejut dengan keberaniannya sendiri. Saya hanya tahu bahwa liontin ini milik saya sejak awal. Cukup. Rizal memukul meja tamu dengan kepalan tangan, membuat vas ukiran kayu jati bergetar. Saya tidak akan terus mendengarkan sandiwara ini. Saya minta dia ditangkap sekarang juga. Embok Inem, yang mengamati semua dari pintu dapur, ragu-ragu mendekat. Mas Rizal, kalau boleh, mungkin kita perlu mendengarkan dulu apa maksudnya. Embok Inem, kamu sudah bekerja di sini 15 tahun, Rizal berbalik padanya. Kamu kenal keluarga saya, tahu sejarah kita? Bagaimana kamu bisa membela seorang pencuri? Saya tidak membela siapapun, Mas. Saya hanya berpikir. Kamu tidak berpikir apa-apa. Kembali ke dapur. Embok Inem menundukkan kepala dan mundur. Tapi Sekar melihat ekspresi keraguan di matanya. Ada sesuatu yang ingin dikatakan juru masak itu, tapi ia tidak berani. Pak Wahyu, tukang kebun yang menyaksikan seluruh adegan awal tadi, masih berdiri di tangga, mengamati semua dengan ekspresi cemas. Ia mengenal keluarga Rizal lebih lama dari karyawan manapun. Mas Rizal, Pak Wahyu memberanikan diri bicara. Boleh saya mengatakan sesuatu sekarang? Tidak, Pak Wahyu, jawab Rizal tegas. Tapi ini tentang si kecil harapan. Sudah saya bilang tidak.
Pak Inspektur Hendra memeriksa liontin sekali lagi, membandingkannya dengan foto-foto yang Rizal tunjukkan di ponselnya, gambar ibunya memakai benda yang identik. Benda-benda ini memang sama, ia mengakui. Mas Rizal, bisakah Anda membuktikan bahwa liontin khusus ini milik ibu Anda? Tentu bisa. Saya akan meneleponnya sekarang. Rizal menekan nomor dengan jari gemetar. Semua diam, hanya mendengar satu sisi percakapan. Mama, ya, ini saya. Saya butuh Mama mengkonfirmasi sesuatu yang sangat penting. Liontin Mama, yang dengan bunga melati emas itu. Apa? Ada di leher Mama sekarang. Mama yakin? Tidak, Mama. Ini tidak ada yang serius. Nanti saya jelaskan. Rizal menutup telepon dengan wajah pucat. Para polisi saling berpandangan. Ada masalah, Mas? Tanya Pak Inspektur Hendra. Ibu saya bilang dia memakai liontinnya sekarang, bahwa dia tidak pernah melepasnya dari leher sejak pulang ke rumah. Keheningan canggung menyelimuti ruangan. Sekar merasakan campuran lega dan kebingungan. Kalau Ibu Sari masih punya liontinnya, berarti ada 3 liontin yang sama, kata Bribtu Lestari. Tidak, hanya 2, seperti yang Anda klaim, kata Rizal, mengusap rambutnya, jelas gelisah. Ini tidak mungkin. Ayah saya hanya memesan 2 buah. Saya sudah lihat dokumen dari toko emas itu. Mas Rizal, usul Pak Inspektur Hendra, bagaimana kalau kita periksa dokumen-dokumen itu, dan mungkin akan menarik juga untuk berbicara dengan seseorang dari toko emas permata. Tokonya sudah tutup 10 tahun lalu, gumam Rizal, masih mencerna semua yang terjadi. Sekar memberanikan diri bicara, boleh saya melihat foto adik perempuanmu yang hilang? Untuk apa? Tanya Rizal dengan permusuhan. Mungkin saya akan mengingat sesuatu dari masa kecil saya. Kamu gila kalau pikir saya akan percaya sandiwara ini. Tapi Pak Inspektur Hendra tampak tertarik. Mas, tidak ada ruginya dicoba. Kalau ibu ini memang ditemukan di usia 4 tahun dengan liontin ini, mungkin ada keterkaitannya. Rizal ragu, tapi akhirnya mengambil ponselnya lagi. Ia membuka-buka foto beberapa menit sebelum menunjukkan layarnya kepada Sekar. Ini adik perempuan saya, Harapan. Foto ini diambil 2 hari sebelum ia menghilang. Sekar menatap gambar itu dan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Gadis dalam foto itu berusia sekitar 4 tahun, rambut coklat terang dikepang, mata besar dan senyum pemalu. Tapi yang paling mengejutkannya adalah anak itu memakai liontin yang persis sama dengan yang ia pegang. Saya? Sekar tidak mampu menemukan kata-kata. Ada apa? Tanya Bribtu Lestari. Gadis ini mirip saya waktu kecil. Orang tua angkat saya punya foto saya di usia yang sama, dan saya memakai liontin yang sama ini. Rizal tertawa pahit. Sangat kebetulan. Sekarang kamu akan bilang kamu ingat segalanya. Saya tidak ingat segalanya, teriak Sekar dengan frustrasi. Saya hanya punya kepingan. Seorang wanita yang menyanyikan Nina Bobo, anak laki-laki kecil yang bermain bersamaku di taman, rumah besar dengan tangga marmer seperti ini. Sudah cukup sandiwara ini. Pak Wahyu, yang sudah diam sepanjang waktu itu, akhirnya angkat bicara. Mas Rizal, maaf saya memaksa, tapi saya perlu menceritakan sesuatu kepada Anda. Pak Wahyu, saya sudah bilang, ini tentang hari ketika si kecil Harapan menghilang. Pak Wahyu bicara lebih keras, memotong Rizal. Saya sedang bekerja di taman ketika melihat Om Budi, paman Anda, sedang berbicara dengan orang asing di dekat gerbang. Semua berpaling ke tukang kebun itu. Ia orang sederhana, tidak banyak bicara, tapi ekspresinya serius. Orang seperti apa? Tanya Pak Inspektur Hendra, saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ia berpakaian seperti sopir. Ia punya mobil hitam. Om Anda menyerahkan sesuatu kepadanya. Itu terlihat seperti anak yang sedang tidur. Rizal pucat seperti kertas. Kenapa kamu tidak pernah ceritakan ini? Karena Om Anda mengancam saya setelahnya. Dia bilang kalau saya mengatakan apapun, dia akan mengarang bahwa saya mencuri sesuatu dari rumah dan akan mengirim saya ke penjara. Saya masih muda, Mas. Saya takut. Pak Wahyu. Pak Inspektur Hendra mendekat. Ini sangat penting. Apakah Anda ingat detail lain dari hari itu? Saya ingat anak itu memakai liontin emas berkilau di lehernya, persis seperti ini. Ia menunjuk liontin yang ada di tangan penyidik.
Sekar merasakan kakinya lemas. Embok Inem bergegas menopangnya sebelum ia jatuh. Tarik napas, nak, tarik napas dalam-dalam. Mas Rizal, kata Embok Inem dengan suara tegas. Sekarang setelah Pak Wahyu sudah bercerita, saya juga perlu menceritakan kebenaran saya. Embok Inem, apa maksudmu? Saya selalu tahu ada yang tidak beres dengan hilangnya harapan. Seorang anak tidak bisa hilang dari kamarnya sendiri tanpa jejak, tapi Om Budi Anda bersikeras bahwa ia keluar sendiri lewat jendela. Dan kamu percaya? Tidak, saya tidak pernah percaya. Tapi saat saya mencoba bicara dengan orang tua Anda, Om Budi membujuk saya untuk diam. Ia bilang penyelidikan polisi hanya akan membawa lebih banyak kesedihan bagi keluarga. Rizal duduk berat di kursi, meletakkan kepala di tangannya. Orang tua saya menderita bertahun-tahun mencari harapan. Ibu saya tidak pernah benar-benar pulih dari kehilangan itu. Baik, Mas Rizal, kata Pak Inspektur Hendra, menyimpan alat perekamnya. Berdasarkan kesaksian-kesaksian ini, saya rasa kita sudah punya cukup alasan untuk membuka kembali kasus hilangnya adik Anda dan juga untuk menyelidiki Om Budi Anda atas dugaan penculikan. Bagaimana kalau saya ternyata bukan harapan? Tanya Sekar dengan suara lemah. Bagaimana kalau ini hanya kebetulan yang mengerikan? Ada cara untuk mengetahuinya, jawab Pak Inspektur Hendra. Tes DNA. Dari rambut yang tersisa di sisir lama harapan, kita bisa melakukan perbandingan. Rizal menatap Sekar untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, tanpa amarah di matanya. Ada sesuatu yang lain di sana. Harapan, bercampur dengan ketakutan. Kamu mau melakukan tesnya? Ya, jawab Sekar tanpa ragu. Saya perlu tahu kebenarannya, meski itu menyakitkan. Baik, Pak Inspektur Hendra berdiri. Saya akan mengatur semuanya untuk besok pagi. Untuk saat ini saya sarankan kalian berbincang lebih banyak. Mungkin beberapa kenangan akan kembali secara alami. Setelah polisi pergi, villa itu tenggelam dalam keheningan yang berat. Rizal tinggal di ruang tamu, membolak-balik album foto lama. Sekar berada di dapur bersama Embok Inem, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Embok Inem, tanya Sekar, seperti apa harapan itu? Kamu mengingatnya? Dia gadis yang manis dan penuh rasa ingin tahu, selalu tersenyum. Dia suka membantu di dapur, bermain di taman bersama adik laki-lakinya. Tawanya merdu, dan dia mirip denganmu. Embok Inem memandang Sekar dengan penuh kasih sayang. Nak, sejak hari pertama kamu masuk ke rumah ini, saya merasakan sesuatu yang familiar, tapi saya tidak pernah membayangkan. Tidak pernah mengira ini mungkin terjadi. Kamu pikir saya adalah dia? Saya pikir hati seorang ibu selalu mengenali anaknya. Dan saya yakin ketika Ibu Sari melihatmu, dia langsung tahu kebenarannya. Sekar kembali menyentuh tempat di lehernya di mana liontin itu biasanya menggantung. Ia merasa telanjang tanpanya, seolah bagian penting dirinya telah direnggut. Embok Inem, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, nak. Kalau saya memang benar-benar harapan, apakah itu mengubah sesuatu? Saya tetap menjadi orang yang sama seperti selama ini, bukan? Embok Inem tersenyum dan memeluk Sekar erat, seperti memeluk anaknya sendiri. Tentu saja tetap. Kamu akan selalu menjadi Sekar yang kami kenal dan sayangi. Hanya saja kamu akan punya sedikit lebih banyak cerita untuk diceritakan. Sementara itu di ruang tamu Rizal menatap satu foto tertentu. Ia dan Harapan di lebaran terakhir yang mereka rayakan bersama. Ia baru berusia 2 tahun, Harapan 4 tahun. Mereka berdiri di depan pohon hias, dikelilingi hadiah, tersenyum ke kamera. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Rizal membiarkan dirinya merasakan harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, keluarganya akhirnya akan segera lengkap kembali. Penyelidikan resmi dimulai keesokan paginya. Pak Inspektur Hendra datang pagi-pagi ke villa ditemani tim teknis yang mengambil sampel DNA dari Sekar untuk dibandingkan dengan catatan medis lama Harapan. Hasilnya akan siap dalam 48 jam, jelas Pak Inspektur Hendra. Sementara itu kami akan menginterogasi Om Budi Anda. Rizal menghabiskan seluruh malam tanpa tidur, berjalan-jalan di koridor villa sambil memandangi foto-foto keluarga lama. Ketika ia bertemu Sekar di dapur di pagi hari, ekspresinya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sekar, saya perlu minta maaf. Ia duduk di meja dapur, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.
Kemarin saya benar-benar bodoh. Kamu melindungi kenangan keluargamu, jawabnya, menuangkan kopi untuk mereka berdua. Saya mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Rizal menggelengkan kepala. Saya sudah mempercayaimu sejak hari pertama. Kamu bekerja di sini dengan begitu penuh kasih sayang dan ketekunan. Dan pada kesulitan pertama saya memperlakukanmu seperti penjahat. Embok Inem, yang sedang menyiapkan sarapan, berkomentar tanpa memandang mereka. Mas Rizal, boleh saya mengatakan sesuatu? Tentu, Embok Inem. Sejak Sekar datang ke sini, saya memperhatikan sesuatu yang aneh. Keduanya berpaling ke juru masak yang akhirnya berhenti mengaduk panci dan menatap mereka. Dia mengenal rumah ini seolah dia lahir di sini. Tahu di mana saklar lampu dalam kegelapan, tahu semua ruangan meski belum pernah masuk ke dalamnya. Dan Embok Inem ragu sejenak. Dia menata barang-barang persis seperti cara yang disukai kakak perempuan Anda, Harapan. Maksudnya bagaimana? Tanya Rizal. Ingat bagaimana Harapan selalu menyusun buku di ruang baca berdasarkan warna, bukan urutan abjad? Sekar melakukan hal yang sama di hari pertama tanpa ada yang membantunya. Sekar melepaskan cangkir kopi dari tangannya yang gemetar. Saya bahkan tidak sadar melakukan itu. Itu otomatis saja. Dan masih ada lagi, Embok Inem melanjutkan. Tadi malam saya melihat foto-foto lama yang kami temukan. Ada satu foto kecil Harapan di usia 3 tahun sedang bermain di taman. Ia membuat ekspresi wajah yang persis sama dengan yang dibuat Sekar saat sedang fokus membersihkan. Rizal berdiri dan pergi ke laci tempat ia menyimpan foto-foto. Ia memilih satu foto tertentu dan menunjukkannya kepada Sekar. Ini kakak perempuan saya sedang bermain dengan boneka di ruang tamu. Lihat bagaimana ia memegang bonekanya. Sekar menatap foto itu dan merasakan merinding. Tanpa sadar ia memegang cangkir kopinya persis seperti gadis dalam foto itu memegang boneka, dipeluk dengan kedua tangan ke dada. Ini tidak membuktikan apa-apa, gumamnya. Tapi suaranya tidak terdengar meyakinkan. Ponsel Rizal berdering. Itu Pak Inspektur Hendra. Mas Rizal, kami baru saja menginterogasi Om Budi Anda. Dia mengaku. Rizal hampir menjatuhkan ponselnya. Mengaku apa? Segalanya. Penculikan, menyerahkan anak itu ke keluarga di kota lain, memusnahkan dokumen-dokumen. Dia bilang dia tidak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama lagi setelah bertahun-tahun. Sekar mendekat, mencoba mendengar percakapan itu. Tapi mengapa dia melakukannya? Tanya Rizal. Uang, seperti yang kami duga. Ketika kakek Anda memutuskan untuk memasukkan Harapan ke dalam warisan, Om Budi panik. Dia sudah banyak berutang dan berpikir kalau gadis itu menghilang, bagiannya dari warisan akan dibagi di antara anggota keluarga lainnya. Adapun keluarga yang menerimanya, menurut pengakuan Om Budi, itu adalah pasangan kenalan jauh yang tidak bisa punya anak. Pak Harto dan Bu Yanti. Mereka tidak tahu apa-apa soal penculikan itu. Om Budi mengarang cerita bahwa ini adalah anak yatim piatu yang butuh keluarga. Sekar terduduk berat di kursi. Pak Harto dan Bu Yanti, orang tua angkatnya. Semuanya tersambung dengan cara yang menakutkan. Pak Inspektur, kata Rizal ke telepon. Saya butuh Anda mengkonfirmasi satu hal. Orang tua angkat Sekar, Pak Harto dan Bu Yanti. Jeda panjang. Ya, benar mereka. Om Budi memberi kami alamat lengkapnya. Mereka tinggal di perumahan Harapan Indah. Sungguh ironi takdir. Rizal menutup telepon dan memandang Sekar yang menangis tanpa suara. Mereka baik-baik saja, orang tua saya, isak Sekar. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka benar-benar menyayangi saya selama ini, mengira mereka membantu anak yatim piatu. Dan mereka memang membantu. Rizal berkata lembut. Mereka menyelamatkanmu, Sekar. Kalau kamu tetap bersama Om Budi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Embok Inem mendekat dan memeluk Sekar seperti anaknya sendiri. Nak, orang tua angkatmu itu malaikat, mereka memberikan semua kasih sayang yang mereka punya untukmu. Tapi saya memang benar-benar Harapan. Rizal menyempurnakan dengan suara serak, kamu adalah adikku, Harapan. Keheningan yang menyusul berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Tidak canggung, tidak tegang. Itu adalah keheningan dua orang yang sedang mencerna sebuah kebenaran yang akan selamanya mengubah hidup mereka. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, kata Rizal,
keluar dari dapur dan kembali beberapa menit kemudian dengan album foto lama. Ia membuka halaman tertentu, memperlihatkan foto dua anak yang sedang bermain di taman villa. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun dan seorang gadis sedikit lebih tua, keduanya tersenyum ke kamera. Foto ini diambil 3 hari sebelum kamu menghilang. Ini kita berdua. Sekar menatap gambar itu, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia memiliki kenangan yang jelas dan nyata. Ia melihat dirinya berlari di taman, mengejar anak laki-laki kecil yang tertawa keras sambil kabur. Ia mengingat bau bunga-bunga, suara air mancur, rasa aman yang ia rasakan di rumah ini. Rizal, desahnya. Aku ingat kamu. Dan untuk pertama kalinya dalam 26 tahun, kakak beradik keluarga Rizal saling berpelukan. Hasil tes DNA datang 2 hari kemudian, mengkonfirmasi apa yang semua orang sudah curigai dalam hati. Sekar memang benar-benar harapan. Pak Inspektur Hendra menelepon Kamis pagi dengan kabar resmi itu. 99,9% kesesuaian, umumnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Rizal menutup telepon dan memandang Sekar yang duduk di sofa ruang tamu, menunggu konfirmasi dengan gugup. Ini resmi, katanya sederhana. Kamu adalah adikku. Sekar menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega yang bercampur dengan kekacauan perasaan yang tidak ia tahu bagaimana mengolahnya. Sekarang saya perlu memberitahu ibu kita, kata Rizal, mengambil telepon lagi. Tunggu, Sekar berdiri cepat. Saya takut. Takut apa? Bagaimana kalau dia tidak mengenali saya? Bagaimana kalau ini terlalu berat baginya? Sudah 26 tahun, Rizal. Yang ada di benaknya adalah gambaran anak berusia 4 tahun. Sekarang saya sudah menjadi perempuan dewasa. Rizal mendekat dan menggenggam tangan adiknya. Harapan, boleh saya memanggilmu begitu? Saya rasa boleh. Akan terasa aneh di awal, tapi boleh. Harapan. Ibu kita tidak pernah berhenti mencarimu. Dia menyewa penyelidik swasta selama bertahun-tahun. Memasang iklan di koran dan media sosial, mengunjungi panti asuhan di berbagai kota. Kamar yang dulu milikmu masih persis seperti yang kamu tinggalkan. Benarkah? Ayo, saya tunjukkan. Rizal membawa Harapan menyusuri koridor menuju pintu yang beberapa kali ia lihat saat membersihkan, tapi tidak pernah ia masuki. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan kamar anak-anak yang terjaga dalam waktu, dinding-dindingnya dicat merah muda lembut dengan gambar putri-putri dan kuda bertanduk. Ada tempat tidur kecil dengan sprei bermotif bunga, rak penuh boneka dan buku anak-anak, dan meja kecil dengan kursi-kursi tempat masih tersimpan pensil warna dan kertas gambar. Ibu membersihkan kamar ini sendiri setiap minggu, jelas Rizal. Dia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh apapun di sini. Harapan masuk perlahan, seolah melangkah di atas tanah yang suci. Segalanya terasa aneh-aneh familiar. Ia langsung menuju boneka tertentu di rak, boneka penari dengan rambut terang mengenakan tutu merah muda. Boneka ini, gumamnya, mengambilnya. Aku mengingatnya. Namanya Sari. Seperti nama Mama. Rizal tersenyum dengan air mata di matanya. Kamu selalu bilang akan jadi penari waktu besar nanti, seperti boneka itu. Aku ingat kamu juga, lanjut Harapan. Kenangan mengalir deras seperti bendungan yang akhirnya jebol. Kamu sangat kecil waktu itu, selalu mengikutiku kemana-mana di taman. Kamu mengajariku menghitung sampai 10, dan aku selalu melewati angka 7. Saya masih kadang kesulitan dengan angka 7. Rizal tertawa. Harapan duduk di tempat tidur kecil itu, memeluk boneka ke dadanya. Aku ingat lagu yang Mama nyanyikan sebelum tidur. Tidurlah, sayangku. Mama di sini menjagamu hingga fajar tiba. Rizal melanjutkan lagu itu. Dia masih kadang menyanyikan lagu itu kalau sedang sedih. Rizal, saya ingin bertemu dia sekarang. Kamu yakin? Mau saya telepon dulu? Tidak. Saya ingin ini menjadi kejutan. Kejutan yang menyenangkan. Semoga. Rizal mengambil kunci mobil. Dia tinggal 40 menit dari sini. Kamu mau membawa sesuatu? Harapan memandang sekeliling kamar, dan pandangannya berhenti pada kotak musik kecil di atas lemari. Ia membukanya, dan melodi lembut mulai mengalun sementara penari kecil berputar di tengahnya. Kotak musik ini, saya ingat, ini adalah harta paling berharga saya.
kamu boleh membawanya. Perjalanan ke rumah Ibu Sari terasa sekejap. Harapan terlalu gugup untuk berbicara, dan Rizal menghormati kediaman adiknya. Ketika mereka tiba di rumah itu, hunian yang elegan namun sederhana, keduanya duduk di mobil beberapa menit. Bagaimana kalau dia tidak percaya? Tanya Harapan. Dia pasti percaya, seorang ibu selalu tahu. Mereka berjalan menuju pintu depan. Rizal menekan bel dan mereka menunggu. Dari balik pintu terdengar langkah kaki. Siapa? Terdengar suara Ibu Sari. Ini saya, M.A. Rizal. Saya membawa seseorang untuk Mama kenalkan. Pintu terbuka, memperlihatkan perempuan anggun berambut putih dengan mata coklat yang identik dengan mata Harapan. Ibu Sari mengenakan baju kurung biru muda, dan di lehernya menggantung liontin bunga melati emas. Rizal, Nak, sungguh kejutan. Siapa gadis cantik ini? Ibu Sari memandang Harapan, dan senyumnya perlahan menghilang. Matanya terfokus pada wajah perempuan muda itu, mempelajari setiap detail, setiap garis wajah. Ya Allah, desahnya, meletakkan tangan di dada. Mah, kata Rizal lembut, ini Harapan. Harapan kita. Ibu Sari terpaku sesaat yang terasa seperti keabadian. Lalu matanya memenuhi air mata, dan ia mengulurkan tangan gemetar untuk menyentuh wajah Harapan. Anakku, bisiknya. Anakku sayang, Harapan. Halo, Emak, kata Harapan dengan suara bergetar. Aku pulang ke rumah. Ibu Sari menangis terisak dan menarik putrinya ke dalam pelukan yang erat, seolah takut anaknya akan menghilang lagi. Anakku sayang, Mama tahu kamu pasti akan kembali. Mama selalu tahu. Mereka berpelukan di ambang pintu, menangis dan tertawa bersamaan, sementara Rizal dengan haru menyaksikan pertemuan yang selalu ia impikan sepanjang hidupnya. Kamu sudah tumbuh begitu besar? Ibu Sari memundurkan Harapan sedikit untuk melihatnya lebih jelas. Kamu cantik sekali, sudah dewasa, tapi matamu masih sama. Ini mata anakku. Mama, aku bawakan sesuatu untuk Mama, kata Harapan, menunjukkan kotak musik itu. Mama masih ingat? Ibu Sari mengambil kotak musik itu dengan tangan gemetar dan membukanya. Melodi yang familiar mulai mengalun, dan penari kecil itu kembali berputar. Tentu Mama ingat. Mama berikan kotak ini untukmu di ulang tahunmu yang keempat. Kamu bilang akan menyimpan semua rahasiamu di dalamnya. Dan aku memang menyimpannya. Rahasia terbesarku adalah bahwa aku selalu merasa diri ini milik suatu tempat yang istimewa, meski aku tidak benar-benar mengingatnya. Masuk, masuk. Ibu Sari akhirnya sadar mereka masih berdiri di ambang pintu. Mama ingin tahu segalanya. Bagaimana kabarmu? Di mana kamu selama ini? Siapa yang merawatmu? Di dalam rumah, duduk di ruang tamu, Harapan menceritakan seluruh kisahnya. Ia bercerita tentang Pak Harto dan Bu Yanti, tentang bagaimana mereka mencintai dan merawatnya, tentang kehidupan yang sederhana namun bahagia yang mereka jalani bersama. Mereka orang-orang luar biasa, jelasnya. Mereka tidak pernah tahu kebenarannya, tapi mereka memberikan semua kasih sayang yang bisa diterima seorang anak perempuan. Mama ingin bertemu mereka, langsung kata Ibu Sari. Mama ingin berterima kasih secara langsung karena telah merawat harta Mama yang paling berharga. Mereka pasti akan terharu. Mereka selalu bilang padaku bahwa kalau aku suatu hari menemukan keluarga biologisku, mereka akan ikut bahagia untukku. Rizal menggenggam tangan keduanya. Sekarang kita sudah kembali menjadi keluarga yang lengkap, dan Om Budi akan membayar semua yang telah ia lakukan. Om Budi sudah ditangkap? Tanya Ibu Sari. Dia mengaku segalanya. Dia akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Ibu Sari menutup mata sejenak, seolah sedang mengolah bertahun-tahun rasa sakit dan amarah. Mama memaafkan, katanya akhirnya. Bukan dia, tapi kita. Mama tidak mau kebencian menghalangi kebahagiaan memiliki anakku kembali. Harapan memandang ibu kandungnya dengan penuh kekaguman. Mama persis seperti yang aku ingat. Kuat dan penuh cinta. Dan kamu persis seperti yang Mama impikan kamu akan menjadi. Anakku kecil sudah tumbuh menjadi perempuan yang luar biasa. Saat itu, duduk di sofa ruang tamu, ibu dan anak akhirnya bersatu kembali setelah 26 tahun berpisah. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, Harapan merasa benar-benar utuh.
Seminggu setelah pertemuan yang mengharukan itu, kehidupan di villa keluarga Rizal berubah sepenuhnya. Harapan memutuskan untuk tinggal di sana, setidaknya untuk sementara, untuk mengejar waktu yang hilang bersama keluarga, tapi ia bersikeras untuk tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pembantu. Aku suka merawat rumah ini, jelasnya kepada Rizal yang menganggap absurd bahwa pewaris keluarga masih terus membersihkan. Ini bukan sekadar pekerjaan bagiku. Ini bentuk kepedulian. Tapi kamu tidak perlu lagi bekerja, Harapan. Kamu berhak atas bagianmu dari warisan, dari perusahaan, dari segalanya. Aku tahu, tapi uang bukan yang terpenting. Sekarang aku ingin lebih mengenal keluargaku, memulihkan kenangan, menciptakan momen-momen baru. Rizal tersenyum. Adiknya tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat, dan itu membuatnya bangga. Ibu Sari mengunjungi villa setiap hari. Ia dan Harapan berbincang berjam-jam, melihat album foto, memulihkan cerita-cerita masa kecil. Sang ibu menceritakan langkah pertama putrinya, kata-kata pertamanya, kenakalan-kenakalan kecilnya semasa kecil. Kamu dulu gadis yang sangat penasaran, tawa Ibu Sari, menunjukkan foto Harapan yang penuh cat setelah petualangan melukis. Selalu menyentuh segalanya, selalu bertanya-tanya. Beberapa hal tidak pernah berubah, senyum Harapan. Pak Harto dan Bu Yanti selalu mengeluh bahwa aku terlalu banyak bertanya. Pertama kali kedua keluarga bertemu sungguh mengharukan. Pak Harto dan Bu Yanti datang ke villa pada Minggu pagi, gugup tapi penasaran untuk berkenalan dengan keluarga biologis putri yang mereka besarkan. Terima kasih, itu yang pertama diucapkan Ibu Sari saat melihat Bu Yanti. Terima kasih telah merawat anakku dengan penuh kasih sayang. Bu Yanti, perempuan sederhana berambut putih dengan tangan kapalan bekas kerja keras, mulai menangis. Dia selalu menjadi anak kami di dalam hati. Kami hanya ingin dia bahagia. Dan dia bahagia, Ibu Sari, jamin Bu Yanti. Anda telah membesarkan perempuan yang luar biasa. Pak Harto, orang yang pemalu dan pekerja keras, terkesima dengan keanggunan villa itu, tapi Rizal segera membuatnya nyaman. Bapak suka sepak bola? Kami punya televisi besar di ruang belakang. Kita bisa nonton pertandingan bersama. Sejak hari itu terbentuklah rutinitas baru yang menyenangkan. Pak Harto dan Bu Yanti mengunjungi villa setiap akhir pekan. Sementara Ibu Sari sering datang ke rumah sederhana pasangan itu untuk makan siang keluarga. Harapan, tentu saja, berpindah-pindah di antara dua dunia itu, bahagia memiliki dua keluarga yang saling menyayangi. Embok Inem sangat lega saat tahu ia bisa melanjutkan pekerjaannya di villa. Aku takut dengan semua perubahan ini kalian tidak lagi membutuhkanku. Embok Inem, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini selama 15 tahun, kata Rizal. Dan sekarang adikku sudah kembali, kami membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Ada yang harus mengajari Harapan resep-resep masakan keluarga. Aku sangat ingin belajar, Harapan antusias. Aku memang selalu suka memasak. Pak Wahyu juga tetap di posisinya. Bahkan Rizal menaikkan gajinya sebagai ungkapan terima kasih karena telah berani menceritakan kebenaran tentang apa yang ia saksikan di hari penculikan itu. Kalau bukan karena Bapak, mungkin kami tidak akan pernah mengetahui kebenarannya, kata Rizal kepada tukang kebun itu. Saya menyesal sudah diam begitu lama, jawab Pak Wahyu. Tapi saya takut dengan ancaman Om Anda itu. Om Budi divonis 12 tahun penjara atas kasus penculikan dengan pemberatan. Dalam persidangan ia memohon maaf kepada keluarga, tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. 26 tahun rasa sakit dan perpisahan tidak bisa dihapus dengan kata-kata. Mama memaafkan, tapi tidak bisa melupakan, kata Ibu Sari setelah vonis dijatuhkan. Dia mencuri tahun-tahun berharga dari kehidupan anakku dan keluarga kami. Harapan memutuskan untuk menggunakan sebagian warisannya untuk membantu anak-anak yang hilang. Ia mendirikan yayasan bekerja sama dengan Polri untuk memperbaiki sistem pencarian dan penyatuan kembali keluarga-keluarga yang terpisah. Kalau kisahku bisa membantu keluarga lain untuk bersatu kembali lebih cepat, maka semuanya sudah sepadan, ujarnya saat peresmian yayasan itu. Rizal pun berubah. Pengalaman hampir kehilangan adiknya karena prasangka dan ketergesa-gesaan membuatnya menjadi lebih rendah hati dan lebih berhati-hati dalam menilai orang. Ia mulai memperlakukan semua karyawan perusahaan keluarganya dengan rasa hormat dan perhatian yang lebih besar. Kamu mengajariku bahwa nilai seseorang bukan dari pakaian yang ia kenakan atau fungsi yang ia jalankan,
katanya kepada Harapan suatu hari saat mereka berjalan-jalan di taman villa. Dan kamu mengajariku bahwa keluarga bukan hanya soal darah, jawabnya. Ini soal pilihan, kasih sayang, dan kehadiran. Liontin bunga melati emas kembali menggantung di leher Harapan, tapi kini ia benar-benar tahu asal-usul dan maknanya. Itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah simbol keluarga yang bersatu kembali dan cinta yang bertahan melewati waktu dan perpisahan. Setiap malam sebelum tidur Harapan memandang keluar jendela kamarnya yang lama, yang ia putuskan untuk biarkan tetap seperti apa adanya, menjadikannya kenangan masa kecil yang hilang dan ditemukan kembali, sambil bersyukur atas dua keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Villa keluarga Rizal yang selama bertahun-tahun sunyi dan melankolik, kini penuh dengan kehidupan, tawa, dan obrolan yang hangat. Ini sungguh-sungguh menjadi rumah kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam 26 tahun, semua orang tidur dengan tenang, tahu bahwa keluarga sudah lengkap. 6 bulan setelah pengungkapan yang mengubah hidup mereka, keluarga Rizal mengadakan perayaan istimewa. Itu adalah hari ulang tahun Harapan. Ia genap 31 tahun. Yang pertama ia rayakan sambil mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Villa itu dihiasi bunga-bunga dari taman yang dirawat Pak Wahyu dengan penuh perhatian. Embok Inem menyiapkan hidangan lengkap dengan semua masakan favorit keluarga. Pak Harto dan Bu Yanti datang lebih awal, membawa kue tart buatan sendiri dari resep yang selalu Harapan sukai sejak kecil. Kue ini rasanya seperti masa kecilku, kata Harapan, memeluk orang tua angkatnya. Terima kasih sudah menjaga resep ini selama bertahun-tahun. Kami menjaga jauh lebih dari sekadar resep, senyum Bu Yanti. Kami menjaga semua cinta yang kami rasakan untukmu. Ibu Sari menyaksikan adegan itu dengan hati yang penuh. Melihat putrinya dikelilingi kasih sayang, baik dari keluarga biologis maupun keluarga angkat, adalah hadiah yang tidak pernah ia sangka akan diterimanya. Harapan, panggilnya, Mama punya kejutan untukmu. Ibu Sari menyerahkan kotak kecil terbungkus kertas emas. Di dalamnya terdapat cincin halus dengan bunga melati emas kecil yang identik dengan liontin itu. Cincin ini milik buyutmu, lalu nenekmu, dan seharusnya menjadi milikmu saat kamu berusia 18 tahun. Sekarang akhirnya sampai ke tanganmu. Harapan mengenakan cincin itu di jarinya dan tersenyum. Pas sekali. Terima kasih sudah menjaga kisahku, bahkan saat aku tidak ada di sini untuk menjalaninya sendiri. Rizal mendekat dengan segelas jus di tangannya. Aku ingin mengucapkan sepatah kata. Semua mengambil gelas mereka dan berkumpul di ruang tamu. 6 bulan lalu aku hampir melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Rizal memulai, memandang langsung ke arah Harapan. Aku membiarkan prasangka dan ketidakpercayaan membutakanku dari kebenaran yang ada tepat di depan mataku. Aku menilai seseorang dari seragam yang ia kenakan, bukan dari karakter yang ia tunjukkan. Ia berhenti sejenak, terharukan. Harapan, kamu mengajariku bahwa keluarga sejati adalah mereka yang kita pilih untuk dicintai dan dilindungi setiap hari. Pak Harto dan Bu Yanti adalah keluargamu saat kamu membutuhkan mereka. Embok Inem dan Pak Wahyu adalah keluarga pilihan kita, dan kini kita semua adalah satu keluarga besar yang lebih kuat. Dan aku belajar, Harapan melanjutkan, bahwa kita bisa merasa memiliki dua tempat sekaligus, bahwa cinta tidak berkurang saat dibagi, justru bertambah, bahwa kita tidak perlu memilih antara masa lalu dan masa kini, tapi harus menghormati keduanya. Pak Harto yang selalu pemalu meminta giliran untuk bicara juga. Aku dan Bu Yanti selalu takut akan hari ketika Sekar kita mengetahui asal-usulnya. Kami pikir kami akan kehilangan anak kami, tapi kami justru menemukan bahwa kami mendapatkan seluruh keluarga. Dan kami mendapatkan orang tua yang luar biasa, tambah Ibu Sari, menggenggam tangan Bu Yanti. Kalian melakukan untuk Harapan semua yang tidak bisa aku lakukan. Kalian membesarkan perempuan yang jujur, rajin, dan lembut. Kami selamanya bersyukur. Embok Inem menghidangkan makan malam, dan semua duduk di meja besar di ruang makan. Meja yang sama di mana beberapa bulan lalu Harapan diam-diam membersihkan, tidak tahu bahwa itulah tempat yang seharusnya ia duduki. Saat makan mereka saling bertukar cerita dan tertawa atas kenangan-kenangan lucu serta merencanakan masa depan. Harapan mengumumkan bahwa ia akan kembali kuliah untuk melanjutkan jurusan administrasi, kini bahwa ia bisa mengandalkan dukungan keluarga untuk meneruskan studinya. Aku ingin membantu mengelola perusahaan keluarga, katanya.
Tapi aku juga ingin memperluas yayasan untuk anak-anak yang hilang. Aku punya banyak mimpi yang harus diwujudkan. Dan kami akan selalu ada untuk mendukung setiap mimpi itu, jamin Rizal. Ketika perayaan selesai dan para tamu pulang ke rumah masing-masing, Harapan tinggal sendiri di taman, memandang bintang-bintang. Rizal menemukannya di sana, duduk di bangku dekat air mancur. "Kamu sedang memikirkan apa?" tanyanya. "Betapa menakjubkannya hidup ini," jawabnya. 6 bulan lalu aku hanyalah seorang pembantu yang mencari pekerjaan. Hari ini aku seorang anak perempuan, seorang adik, seorang cucu, dan aku punya 2 keluarga yang mencintaiku. "Kamu selalu semua itu," kata Rizal. "Kita hanya perlu menemukannya." Harapan menyentuh liontin di lehernya, jimat keberuntungannya yang ternyata jauh lebih dari sekadar itu. "Rizal, terima kasih sudah memberiku kesempatan. Bahkan setelah kamu menuduhku, kamu punya kerendahan hati untuk mendengar kebenaran. Dan terima kasih kamu sudah mengajariku bahwa kita harus selalu melihat lebih dari sekadar penampilan, bahwa nilai seseorang ada di hatinya, bukan dari pakaian yang ia kenakan atau pekerjaan yang ia lakukan." Mereka diam beberapa menit, merenungkan bintang-bintang dan masa depan penuh kemungkinan yang terbentang di hadapan mereka. Kisah seorang pembantu yang menemukan dirinya adalah seorang pewaris bukan tentang uang atau status sosial, melainkan tentang cinta, pengampunan, kesempatan kedua, dan kekuatan luar biasa dari ikatan keluarga, baik yang terikat darah maupun yang terikat hati. Dan mereka semua hidup bahagia, tahu bahwa keluarga sejati adalah mereka yang kita pilih untuk dicintai setiap hari. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian dari kota mana? Yuk kita lihat daerah mana yang paling banyak menonton. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah mengharukan seperti ini. Salam hangat dan sampai jumpa.